Oke, berdoa selesai. Oke, kalau kemarin kita belajar listening ya, skill 1 sampai 3. Sekarang kita belajar part kedua dari buku Longman ya. Kita masuk ke structure. Kalau kalian sudah download bukunya ya, structure itu mulainya di 217 ya, 217. Bukan di PDF-nya ya, tapi di pengaturan ini. Nah, di pengaturan aplikasi PDF-nya itu diklik aja 217 ya. Jadi di Longman ini, di buku Longman ini yang pertama adalah skill listening, kemudian yang kedua skill untuk structure, yang ketiga itu skill untuk reading. Oke, sesuai dengan agenda kita hari ini kita akan belajar structure skill 1 sampai 3. Silahkan disiapkan catatannya. Apakah layar saya sudah terlihat? Boleh di chat. Sudah aman, Bu. Oke, sudah aman. Oke. Untuk skill yang pertama di structure, kita masuk ke sentence with one clause. Sentence with one clause. Artinya sentence sentence itu kan kalimat ya. Kepalanya dia. Kalimat Lucu banget dia. Dingin banget. Kedinginan kali. Kedinginan sisa. Kesapean dia, kesapean. oke. Sentence with one clause. Karena nanti ada sentence with two clause. Maksudnya one clause itu yang gimana? Sentence atau kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Ya. Apakah ada sentence yang memiliki 2 subjek dan 2 kata kerja atau lebih? Ada. Tapi untuk skill 1 sampai 3 kita fokusnya ke sentence with one clause. Syaratnya adalah 1 subjek, 1 verb atau kata kerja. Oke. Skill pertama. Be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi pastikan kalimat itu memiliki 1 subjek dan 1 verb atau kata kerja. 1 ya, itu penting kata-kata 1 itu. Karena ini nanti nggak boleh double. Ya, nggak boleh double. 1 subjek, 1 verb atau kata kerja. Jadi di sini bukan hanya eh garnish ya, bukan hanya sesuatu yang nggak penting ya. Di sini penting ya. Oke, contoh. Oke, saya ulangi lagi ya. Skill 1, pastikan kalimat itu memiliki 1 subjek dan 1 verb. 1 subjek dan 1 kata kerja. Contoh di sini. Titik-titik was back up for miles on the freeway. Oke. Oh ya, saya jelaskan dulu ya yang termasuk verb itu apa ya. Yang termasuk verb atau kata kerja. Yang pertama, ya kata kerja itu sendiri. Ya kata kerja itu sendiri ya berarti eh contohnya ya, contoh kata kerja asli ya. Kata kerja asli atau bare verb atau bare infinitif itu contohnya contoh misal read, membaca, apalagi kemudian misal memukul, hit dan lain sebagainya. Kemudian verb itu juga bisa to be ya. To be itu yang
is, am, are, itu ya. Ini tulisan saya kelihatan ini coret-coretannya. Kelihatan, Bu. Oke. Jadi verb itu sendiri yang kata kerja asli, bisa read, hit, kemudian sleep itu kata kerja, atau to be itu bisa is, am, are. Kalau untuk to be yang present, kalau yang past kan was, were itu ya, itu juga kata kerja. Atau juga kalau eh apa namanya? Continuous itu kan bisa be verb ing gitu ya. Oke, ini untuk membedakan ya. Ini verb aktif, bisa juga yang verb pasif ya. Verb pasif itu rumus pasif kan be plus verb tiga. Ini juga masuk verb, masuk kata kerja. Oke, sekarang ini. Was back up for miles on the freeway. Oke. Kita nggak perlu tahu artinya ya, nggak perlu tahu artinya kalau mau trik-trikan ya, kalau mau pakai trik. Misal kita nggak ngerti, tapi kita harus bisa mendeteksi mana verbnya. Nah, ini ada be verb 3, ya kan? Ini be verb 3. Dimana taunya ini tadi? Pasif rumusnya be verb 3. Gimana sih penggunaan pasif itu? Misal saya kemarin ditelepon oleh ibu. Saya kemarin ditelepon, pasif, ditelepon. I was, sekarang kemarin ya, bukan I am. I was phoned by my mom, bisa my mommy, ya dah. Yesterday misal. Yesterday. Nah, saya ditelepon oleh mami kemarin. Nah, ini adalah verbnya. Be verb 3. Be kan bisa is, am, are, was, were, atau been gitu ya. Terus berarti di soal ini katanya ini kalau contoh saya ditelepon oleh mami kemarin. Tapi kalau saya menelepon mami kemarin ya berarti tinggal I phone my mommy ya yesterday gitu ya. Itu bedanya pasif dan aktif. Kalau yang bawah ini aktif, yang atas ini pasif. Oke, kembali lagi ke soal. Was back up. Aduh, ini sum back up-nya jadi satu ya. Ini namanya, ini was back up jadi satu. Karena memang ada eh, kata kerja itu yang sepaket ya. Istilahnya, aduh lupa saya. Kayak misal look for, ya kan? Search for, itu kan kata kerja yang lebih dari satu kata. Oke, ini sudah terdeteksi verbnya. Verbnya sudah ada 4 miles on the bla bla bla. Kalau ada kata for itu belakangnya pasti keterangan. Berarti di sini yang kurang apa? Ingat, satu kalimat harus ada subjek dan verb. Satu subjek, satu verb. Di sini sudah ada verbnya, berarti di sini yang kurang apanya? Ayo, silakan dijawab. Subjek. Subjek, betul. Siapa tadi? Subjek ya. Berarti yang di sini kurangnya subjek. Antara A, B, C, dan D, mana yang termasuk subjek? Saya tanya bukan bukan yang benar dulu, yang termasuk subjek yang mana? CD. C, D ya. Yesterday bukan subjek. In the morning bukan subjek. Traffic ini subjek. Cars juga subjek. Jadi antara C dan D. Ya, kita harus menganalisis ya. Kita belajar di sini tuh belajar deep ya, belajar mendalam. Kita analisis satu persatu. Oke, traffic sama cars. Traffic ini singular atau plural? Plural. Plural. Apa? Jamak atau tunggal? Traffic.
Mbak Pita, traffic ini jamak atau tunggal? Tunggal. Tunggal. Kalau cars, Ya, cars, jamak. jamak. Berarti kira-kira yang cocok untuk Jamak. was backup itu yang tunggal apa yang jamak yang cocok? Tunggal. Tunggal karena Karena objeknya satu. ya kalau tunggal objeknya satu. Ini objeknya satu. Ya, ini kan jawabannya kan antara C sama D. Nah, kita memutuskan ini harusnya tunggal dan jamak itu dari mana? Silakan kalau ada Dari dari tujuan. dari tubinya yang mana? Was. Was. Oke, was itu untuk jamak atau tunggal? Tunggal. Tunggal. Berarti jawabannya yang C. ada tulisannya di bawah loh padahal ya. Jawabannya C ya. Ya, jawabannya C. Nah, karena was ya, bukan were. Nah, ini gandengannya itu kan I. I itu pakai was. Sebentar. Ini bisa dicatat ya. Was itu I, she, he, terus it. Kemudian were itu bisa you, we. Kan ini yang we ini kan jamak ya. We, they, you, we, they. Atau yang jamak ya pokoknya yang jamak. Misal my husband and I. Jadi pakainya were. Tapi ini untuk lampau ya. Kalau yang tunggal pakai was. Tapi ada kalanya I di sini terkadang pakai I were. Kalau bentuk kondisional. Kondisional tipe berapa itu. Tapi ini nanti aja dibahas nanti. Biar nggak terlalu overwhelming materi. Oke, jadi ini ya. Okay, in this example, you should notice immediately that there is a verb was, but there is no subject. Answer C is the best answer because it contains the singular subject traffic that agrees with the singular verb was. Nah, karena singular ya, makanya pakai was. Answer A and B not subject. So they are incorrect. Although answer D, cars, could be a subject, it is not correct because cars is plural. Sedangkan ininya pakai was. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk example number one? Silakan dicatat dulu ya. Silakan catat dulu. Oke. Oke, sekarang kita ke example number two. Silakan dijawab di chat. Siapa jawabannya? Primi B, lainnya ayo silakan. Silakan untuk penghuni lainnya jawabannya apa? Ini masih Ibu Primi yang menjawab. Oke, kita lihat.
Azmi menjawab B. Oke. Lainnya ini makmum atau gimana ini? Oke, kita bahas ya. Engineers. Di sini sudah kelihatan insinyur ya, ada S-nya, berarti ini adalah subjeknya plural. Ini mudah ini. Necessary bukan verb. Hopefully bukan. Next month bukan. Jadi langsung 2 detik selesai ya. Kita cek apakah benar. Ya kan? In this example, you should notice immediately that the sentence has a subject engineers and then there is no verb. Jadi karena sudah ada subjeknya, kita mencari verb ya di sini. Kemudian because answer B are needed is a verb, it is the best answer ya. A, B, C, D are not verb, so they are not correct. Ini mudah daripada yang nomor 1 ya. Karena nomor 1 ada subjeknya 2. Kalau ini subjeknya ada, mencari verb di sini. Loh Bu, taunya kalau yang A, B, A, C sama D bukan verb dari mana? Nah ini ya vocabnya harus diperkaya ya. Next month, ini kan bukan subjek. Hopefully bukan subjek. Necessary bukan subjek. Oke, sekarang next yang example nomor 3, silakan. Betul ya, Bu Primi dan Azmi tadi jawabannya B. Ayo sing golput jawab. Oke, kita lihat. Yang mana ini? Oke, D, C, D. Ada 2 jawaban ya antara D dan C. Kita lihat. Nah, kita bahas ya biar tahu letaknya di mana. Ada lagi jawaban yang masuk. Beberimi D. Berarti antara D atau C. Oke, kita bahas. The boy. Oke, the boy. The boy terdeteksi adalah subjek. Oke. Going to the movies with friend. Nah, going. Going ini bisa verb ya, bisa verb, tapi harus ada, kalau verb harus ada to be-nya. Karena verb ing itu kalau untuk verb dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Ini masuk continuous ya, continuous. Ya, continuous. Kalau dia di sini konteksnya verb ya, dia harus be plus verb ing. Kalau verb ing yang berdiri sendiri itu biasanya adjektif ya, adjektif. Contoh yang continuous dalam bentuk verb ya, misal saya sedang makan sekarang. Berarti I am ya kan? Be verb ing ya, be-nya am, I am eating now. Nah, ini kalau verb ing konteksnya verb. Tapi kalau ini verb ing ya, verb ing untuk verb. Tapi kalau verb ing untuk adjektif atau keterangan ya, keterangan sifat, adjektif itu berdiri sendiri verb ing-nya, nggak ada to be-nya. Misal apa ya? Laki-laki yang berdiri itu adalah ayah saya. Laki-laki yang berdiri itu adalah ayah saya. Berarti the standing man is my father. Oke, standing. Di sini kan verb ing, tapi kok tidak ada verb, tidak ada be-nya Bu di depan, nggak ada to be-nya. Karena dia adjektif. Dia adalah kata sifat yang menerangkan man di sini. Standing man, laki-laki yang sedang berdiri adalah ayah saya. Beda dengan ini, I am eating now. Ini verb ing yang harus ada to be-nya karena dia bertindak sebagai verb. Tapi memang ada verb ing yang tidak harus ada
to be di depannya kalau dia menunjukkan adjektif. Contoh apa lagi ya? Smoking room, ya toh. Smoking room. Ini kan smoke itu kan kata kerja verb ing ya, smoking room. Tapi di sini nggak perlu ada to be-nya di depan karena dia menjelaskan room. Room apa? Room untuk merokok ya. Jadi untuk adjektif di sini. Ya, paham di sini? Nah, jadi kita harus mendeteksi dulu nih. Going-nya di sini tuh going untuk ada dua kemungkinan ya. Untuk kata kerja, oke. Atau dia di sini adjektif. Nah, kita lihat pilihannya. He is nomor yang A salah. Kenapa salah? Dia di sini ada he, berarti nanti double subject. Ingat tadi di awal harus ada a subject and a verb. Satu subjek dan satu verb. Kalau di sini sudah ada subjek, nanti jadi double subjek salah. Yang B juga double subjek, makanya salah. Is relaxing. Nah, is relaxing. Ini sudah ada, di sini sudah ada verb ing. Ini ada verb ing lagi. Nah, itu kira-kira jawabnya apa? Kan ini double verb ing kalau kita milih di sini ya. Berarti C salah. Berarti will be going. Ya, ingat tadi to be itu bisa is, am, are, be, been, ya be, was, were ya, to be itu. Nah, berarti will be. The boy will be going to the movies with a friend. Jawabannya yang D. Kenapa yang C salah? Karena dia nanti ada double verb ing. Nggak boleh ya. Will be going. Berarti will ini modal ya. Modal be going. Ya, jadi di sini jawabannya yang D. Oke, keterangannya. This sentence has a subject boy and has part of a verb going. To be correct, some form of the verb be is needed to make the sentence complete. Answer A and B are incorrect because the sentence already has a subject boy and does not need the extra subject. Jadi kalau kalian milih A, B nanti dapat extra subject, nggak boleh. Karena ini one clause. Kalau nanti sudah two clause itu sudah boleh dua, tapi syaratnya harus ada konektor. Ya, nanti. Answer C is incorrect because relaxing is an extra verb. Nah, ini ada extra verbnya juga nggak boleh. Oke, answer D is the best answer. Will be together with going is a complete verb. Oke, jadi will, ada lagi can, itu namanya modal ya. Shall, should, itu nanti modal yang harus verb 1, bisa juga be, plusnya be, gitu ya. Be berarti verb ing. Oke. Nah, ini rangkumannya ya, rangkumannya untuk skill 1 kita sudah selesai. Subjects and verb. A sentence in English must have at least one subject and one verb. Ini untuk one clause ya. Saya ulangi lagi untuk one clause. Oke, silakan dikerjakan 1 sampai 10. 1 sampai 10. 3 sampai 10. 3 sampai 10. Nanti silakan dijawab di chat box. Oke, kita bahas ya untuk ini. Nanti silahkan dihitung berapa salahnya, tapi itu nggak terlalu penting ya karena kita masih belajar. Kalau belajar itu, misal ada yang salah, nah kita pay attention di situ. Oh, saya salahnya di sini gitu. Kalau belajar itu tidak perlu menyesali berapa yang salah, tapi
bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Jadi ditandai kelemahannya di mana nanti diperbaiki. Oke. Nomor 3, a job. Nomor berapa sih? Nomor 3 ya. Nomor 3 itu jawaban yang benar adalah kita itu dulu. A job on the day a job on the day shift or the night shift at the plant available. Oke. Di sini nggak ada subjeknya ya. Mana subjeknya? Nggak ada. A job. Ini nggak ada verbnya ya. Ini subjek, ya kan? The day shift or the night shift. Oh, bukan. Itu ini subjek semua. Ini nggak ada kata kerjanya ya. Berarti ini incorrect because missing verb. Missing jadi. Missing verb. Missing verb. Jadi nggak ada verbnya. Oke. Nomor 4, the new computer program has provides a variety of helpful application. Oke, kita cek ya. Ini the new computer program. Ini subjek ya. Ini subjek. Has provide. Oke. Ini double verb. Verb yang pertama adalah has, memiliki. Verb yang kedua adalah provides, menyediakan. Tapi ini kan pasti salah ya. Ini incorrect. Incorrect karena double verb. Oke, ini incorrect. Tapi ini akan jadi benar kalau misal has, ini kan ada salah satu aturan has, have itu plus verb 3. Kali ini kan bukan verb 3, ini verb 1 ya. Ada s-nya. Oke. Jadi ini salah karena dia double verb ya. Kalau yang ini missing verb, kalau yang ini double verb. Oke. Double verb yaitu has sama provides. Ini jadi benar kalau has verb 3. Oke. Nomor 5, the box can be opened only with a special screwdriver. Nomor 5. Nomor 5 correct. Kenapa? Karena the box ini subjek ya. Can be opened. Dapat dibuka. Ini verb. Jadi verb itu nggak hanya satu kata ya. Bisa 3 ini. Ini verb semua ini. Can be opened. Dapat dibuka. Bukan dapat membuka. Ini kembali lagi be verb 3. Makanya dia pasif ya. Box itu dapat dibuka hanya dengan special screwdriver. Oke, ini cocok karena subjeknya 1, verbnya 1. Nomor 6. The assigned text for history class, it contains more than... Oke. The ini subjek ya. Ini subjek for history keterangan, for history class keterangan, it ini subjek lagi. Ya. Contains ini verb. Nah, jadi ini double subjek ya. Oke, makanya ini incorrect. Recording in progress. Oke. Terus mana lagi nih? Ini incorrect ya. Nomor 7 sekarang the papers in the wastebasket should be emptied into the trash can outside. The papers, kertas-kertas di tempat sampah seharusnya dikosongkan
Ya, seharusnya dikosongkan ke dalam tempat sampah. Oh, ini di keranjang ya, kertas-kertas di keranjang seharusnya dikosongkan, ini verb ya. Should be emptied into the trash can outside. Oh, trash can outside. Oke. Ini jangan itu ya. Ini saya hapus dulu ya biar enggak apa ini terlalu kotor. Ya, saya hapus dulu. Ini nomor 7 ini hati-hati ya. Kadang bahasa Inggris itu katanya sama, tapi maksudnya beda. Makanya kita harus paham konteks. Tadi saya ini juga mau ke Gojek ini. Oke. Oke, the papers in the basket. The papers ini subjek. In the basket ini keterangan ya, keterangan tempat should be emptied. Nah, ini verb seharusnya dikosongkan. Should itu modal ya. Should be emptied into the trash can outside. Ini tadi saya pikir ini can itu modal ya. Can yang dapat itu. Ini ternyata ini can yang kaleng gitu ya. Can kan artinya bisa kaleng ya. Karena di sini ada the-nya maka ini trash can. Trash can itu apa ya namanya? Kayak kaleng tempat sampah gitu. Kaleng tempat sampah outside di luar. Jadi ini apa namanya? Ini kata benda ya, noun. Nah, ini tadi saya ke Gojek loh kok ada can-nya di sini. Ini konteksnya itu ya. Berarti ini benar ya, correct. Karena ada subjek, ada verb, enggak double, juga enggak ada yang missing. Jadi nomor 7 correct. Nomor 8. The departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Oke, ini enggak ada verbnya ya. Mana verbnya? Enggak ada. Before dawn. Dawn ya, bukan down ya. Ini does till down. Does till down. Kayak lagunya Zayn Malik gitu loh. Ini di sini pecinta dangdut koplo semua apa ada yang western ya? Kalau Mbak Pita ini kayaknya dangdut koplo ini kayaknya. Versi BTS tapi. Oke, jadi down di sini bukan down loh ya artinya. Kan tahu lagunya Zayn Malik yang does till down. Nah, di situ kita perhatikan nggak ada kata kerjanya ya. Daun itu fajar ya. Sebelum fajar. Departure, keberangkatan ya. Keberangkatan. Departure, ini bahasanya keberangkatan. Ini subjek ya. Keberangkatan sebelum fajar. On the boat bla bla bla. Ini nggak ada verbnya, berarti incorrect. Missing verb ya. Missing verb. Oke. Kemudian nomor 9. Nomor 9. Yesterday found an interesting article on pollution. Kemarin menemukan sebuah artikel menarik tentang polusi. Apa yang menemukan? Found ini menemukan berarti ini verb. Subjeknya nggak ada. Misal kalau mau ditambahi subjek kan berarti yesterday subjek kan I found an interesting article in pollution. Ini nggak ada subjeknya. Nah, ini biasanya kalau kalian mahasiswa semester akhir ya, sering kali nulis skripsi panjang kalimatnya ndak ada subjeknya. Kadang ndak ada verbnya. Nah, belajar TOEFL structure ini juga bisa memperbaiki cara kalian membuat kalimat sebenarnya ya. Panjang, Mbak No, gak ono subjeknya. Ini incorrect karena missing subject ya. Missing subject. Nomor 10. The new machine is processes. Oke. Machine is processes 50% more than the previous machine. Oke, ini ada double verb. Is ini juga masuk verb. Processes ini juga masuk verb. Kalau ini is processing, justru malah benar ya.
Tapi ini tanpa melihat artinya ya. Tapi ini benar sih. Is processing ini justru malah benar ya, karena ini kesatuan dari continuous ya, continuous tense, bentuk continuous tense. Tapi kalau is processes itu double verb ya, jadinya double verb, ini subject, ini verb, ini verb. Jadi ini incorrect, double verb. Paham ya? To be itu nggak bisa dijajarkan dengan verb 1. To be itu bisa malah sendirian, malah benar, atau sama verb ing atau sama verb 3. Kalau to be sama verb 3 kan pasif ya. Kalau to be sama verb ing itu kan aktif. Kalau to be sendiri itu gimana? Ya misal I am a lecturer. Saya adalah seorang dosen. Ini kan to be. Udah lecturer. Ini kan to be. Ini subjeknya. Ini subjek. Ini to be bertindak sebagai verb. Ini benar. Kalau to be tambah verb 1 itu salah. Jadi kemungkinan to be ya. To be itu kalau nggak sama verb ing, ya dia sama verb 3 atau dia nggak sama siapa-siapa. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan sebelum ke skill yang kedua. Silakan kalau mau bertanya. Oke, I think everything is gonna be okay. Berarti next skill. Oke, skill yang kedua. Be careful of objects of preposition. Hati-hati dengan object of preposition. Nah, ini saya bacakan pelan-pelan ya. An object of a preposition is a noun, pronoun, gerund, or noun clause that comes after a preposition such as in, at, of, to, by, behind, on, and so on to form a prepositional phrase. After his exams, Tom will take a trip. Oke, ini ya. Ingat, preposisi. Preposisi itu di sini ada nggak ya? Di sini preposisi. Oh, nggak di itu. Preposisi itu bisa yang ini loh ya, yang di miring-miring ini ya. Tapi banyak lagi, ada banyak lagi. In, at, on, of, before, after itu juga preposisi. Ya, jadi kalau ada subjek ya, yang subjek yang depannya preposisi, dia gugur menjadi subjek. Jadi seperti ini. Ini satu kesatuan ya. After his exam, Tom will take a trip by boat. Oke. His exams, ini kan seolah-olah subjek ya. Kemudian boat. Ini kan juga subjek, seolah-olah subjek. Kalau kita mengabaikan preposisi ini ya, yang in, on, after, before, seolah-olah satu kalimat ini ada 3 subjeknya. Nah, ini. His exam, Tom, and boat. Berarti kan salah ya. Tapi karena di depan his exam itu ada preposition, ada after, ada boat, ini gugur menjadi subjek, tapi dia menjadi keterangan ya. Bisa menjadi keterangan. Yang di sini menjadi keterangan. Jadi di sini kalau kita jawab ini correct atau incorrect, ini jawabnya correct. Loh Bu, ini subjeknya ada 3. Enggak, subjeknya di sini hanya Tom. Ya, verbnya will take. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, ini keterangannya ya. This sentence contains 2 objects of preposition. Ya, jadinya objek ya, jadinya objek. Object of prepositions. Ya, ini namanya object of preposition, yaitu yang seolah-olah subjek tapi ada preposisinya. Exam is the object of preposition after. The boot is object of the preposition by. An object of preposition can cause confusion.
in structure question on the TOEFL test because it can be mistaken for the subject of sentence. Jadi kita jadi bingung, dikira kalau itu subjek padahal bukan. Oke, kita langsung ke contoh yang ini. Ini ada jawabannya ya. With his friends, oke. Ini ada with ya. With itu adalah preposisi. Jadi di sini memang preposisinya nggak ditulis semua. Jadi PR kalian untuk belajar mandiri adalah cari preposisi sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Oke, PR-nya itu. PR-nya apa dikumpulkan, Bu? Enggak. Ini kan belajar mandiri. Kalian sudah dewasa. Belajar mandiri itu bukan karena tuntutan orang lain, tapi tuntutan kalian sendiri, karena kebutuhan kalian sendiri. Kalau hanya mengandalkan 2 hari ini, les ini, ya tidak maksimal gitu ya. Kalau tujuan kalian cuma 450 mungkin bisa. Tapi kalau sampai 500, 600, ya emang harus ngoyo ya. Cer basuki mawa beyo. Oke, with his friend. Ini kan kalau kalian nggak peka, ini dikira subjek. Padahal ini ada with-nya. Nah, karena ada with-nya, dia gugur menjadi subjek, dia menjadi object of preposition. Jadi his friend itu object of preposition with. Ya, jadi ini bukan subjek. Found ini verb ya. The movie theater. The movie theater. Jadi ini kurang apa? Kurang subjek. Tetap skill 1 dipakai ya. Ojo lali ya. Tetap skill 1 dipakai. Berarti di sini yang subjek yang mana? Has bukan subjek. Letter bukan subjek. When bukan subjek. Jawabannya yang B. Nggak harus tahu artinya, tapi tahu artinya lebih baik ya. Oke. Sekarang langsung latihan lagi. 3 sampai 10. Suwe-suwe ya, silakan. Oke, sudah selesai ya. Kita bahas yang nomor 3. Kita identifikasi dulu mana subjek, mana verbnya, dan mana object of preposition. Oke. At the neighborhood flower shop. At, ini ada preposisi. Berarti the neighborhood flower shop bukan subjek. Flowers, nah flowers berarti subjeknya ini. Nah, flowers in quantities of a dozen or a half dozen. Nah, ini keterangan semua, ini segini banyaknya ya. Flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Can be delivered for free, ini verbnya. Can dapat, be deliver berarti be verb 3 pasif, berarti dapat dikirim secara gratis. Berarti ini correct. The progressive reading method. Nah, tadi saya sudah menyinggung di depan. Kalau ada verb ing, kok depannya nggak ada to be-nya, berarti ini adalah a adjective. Ya, menjelaskan noun di belakangnya. The progressive reading method. Nah, metode membaca progresif. At school, nah, berarti reading di sini adjektif, tapi kita identifikasi subjeknya. Subjeknya itu biasanya dari the. The progressive reading methods. Ini adalah subjek. Metode reading progresif itu, nah, subjeknya segini. Tapi dalam subjek ini ada keterangannya. At this school, at ini preposition, jadi this school-nya ini bukan subjek. Are given, diberikan, berarti ini verb dalam bentuk passive voice ya, diberikan. Berarti nomor 4 benar, correct. Okay. For the important test score. Jadi walaupun kadang kan ada yang bilang bahwa depannya the itu pasti noun. Dan noun tidak harus selalu bisa menjadi subjek kalau depannya ada
preposition, gugur dia jadi subjeknya. Oke. Kemudian nomor 5. For the last 3 years at various hospital in the country has been practicing medicine. Mana ini subjeknya? Ya. For the last 3 years. Selama 3 tahun terakhir ya. For itu bisa selama, bisa untuk, tapi di sini konteksnya selama 3 tahun terakhir at various hospital di berbagai rumah sakit in the country, di itu di kota, has been practicing medicine. Has di sini telah sedang mempraktekkan. Nah, ya, telah sedang mempraktekkan berarti ini sepaket ini telah sedang, ini verb ya. Subjeknya nggak ada. Karena apa? The last 3 years bukan karena ada for-nya. Makanya dia gugur menjadi subjek. At various hospitals. Hospitals juga bukan sebagai subjek karena ada at-nya. In the country. Country seharusnya bisa menjadi subjek tapi ini ada in-nya. Makanya dia gugur menjadi subjek. Berarti di ini incorrect karena dia tidak punya subjek. Oke. Next. Nomor 6. In the past, a career in politics was not considered acceptable in some circles. Ini kayaknya benar nih nomor 6 ini. In the past, ini kan keterangan ya, bien gitu kan. In the past kan bahasa Jawanya bien. A career in politics, ini subjeknya ya, sebuah karir. In politics, itu keterangan, was not considered. Nah, tidak, was not considered. Nah, ini verbnya acceptable in some circle. Jadi kadang kita nggak perlu tahu artinya ya. Yang penting kita bisa mendeteksi mana subjek mana verb. Tapi ini kalau diartikan ini dahulu sebuah karir di politik tidak dipertimbangkan dapat diterima di beberapa circles. Oke, berarti ini correct. Karena ada subjek ada verb. Nomor 7. Shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Shopping ini adalah subjek. Ya, loh, Bu ini kan verb ing. Nah, verb ing verb kalau diingkan itu bisa jadi subjek. Ya kan nggak ada tubinya di depan ya. Shopping, smoking itu bisa jadi, kok bisa jadi verb toh? Bisa jadi subjek. Ya. Shopping, belanja in the downtown area in the city, it juga subjek. Has improved, ini verb, telah berkembang, sangat berkembang ya, a lot in recent years, baru-baru ini. Berarti ini salah karena dia double subject. Oke. Jadi kata kerja yang dibendakan itu namanya gerund ya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Shopping kata kerja yang dibendakan ini namanya gerund. Caranya gimana? Tinggal nambahi ing. Berarti ini incorrect. Karena double subject. Oke, nomor 8 ya. At the building site. Nah, ini at the building site ini preposition. The carpenters with the most experience. The carpenters. Nah, ini subjek. Subjeknya plural. With the most experience were given the most intricate work. Were given, diberikan. Berarti verb benar ya. The building site ini bukan subjek karena ada at-nya. The most experience ini with. Nah, ada prepositionnya the most experience. The most lagi ada the most. Oke, berarti ini benar ya, correct. Kemudian nomor 9. For the fever and headache, took 2 aspirin tablets.
For the fever and headache, took 2 aspirin tablets. Untuk demam dan sakit kepala, butuh 2 tablet aspirin. Ini seolah-olah demam dan sakit kepala itu subjek. Tapi dia nggak jadi subjek karena ada preposisi for di sini. Justru kalau for-nya ini dihilangkan, ini jadi benar. Jadi, the fever and headache took 2 aspirin tablet. Tapi kalau ada ininya, took ini kan verb-nya ya. Took itu bentuk duanya take ya, bentuk duanya take. Jadi ini salah ya, karena dia tidak ada subjeknya. Kenapa tidak ada subjeknya? Karena gara-gara ada for di sini, dia ini gagal menjadi subjek. Berarti ini incorrect, nomor 9. Nomor 10. The report with complete documentation was delivered at the conference. The report, ini subjek. Kalau ada the, itu biasanya subjek. The ini bukan preposition ya, the bukan preposition. Bukan subject of preposition. With complete documentation, ini keterangan yang menerangkan the report. Jadi laporan yang komplit dengan dokumentasi. With ini subject, ini preposition menyebabkan complete documentation itu bukan jadi subjek. Was delivered, ini verbnya be verb 3, apa namanya, pasif. At the conference, berarti ini correct ya. Sekarang last skill. Ya, silakan bernapas dulu, takutnya lupa bernapas ini ya. Santai saja ya. Saya ngajarnya emang cepet ya. Tapi kayak ini udah tak slow down nih. Nah, ini bisa di foto-foto dulu piye, di screenshot. Kita ke skill yang ketiga karena agenda kita sampai skill 3. Kemarin kita nggak sesuai dengan agenda ya yang listening. Listening pengennya skill 1 sampai 6, ternyata cuma sampai 3. It's okay. Nah, sekarang ke skill yang terakhir untuk pertemuan ini. Oke. Be careful of apositif. Apa itu apositif? Nah, jadi kalau sudah belajar di sini, itu buku longpennya dibaca ulang loh ya. Be careful of apositif. Apa itu apositif? Appositive can cause confusion in structure question on the TOEFL test because an appositive can be mistaken for the subject of the sentence. An appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Oke. Jadi apositif itu ciri-cirinya biasanya ya diapit oleh 2 koma. Ya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Jadi apositif ini sebenarnya tidak ada pun nggak masalah. Apositif ini adalah keterangan tambahan untuk menjelaskan subjek. Ya, keterangan tambahan untuk menjelaskan subjek. Subjek di sini kan Sally ya. Sally dijelaskan, Sally ki sopo sih? The best student in the class. Oh, Sally yang the best student in the class mendapat nilai A pada ujiannya. Jadi misal pun ini nggak ada, kalimat ini tetap benar ya. Misal langsung Sally got an A on the exam. Gitu ya. Jadi di sini subjek, verb. Dan apositif ini juga nggak boleh, apositif di sini bisa triknya bisa dicoret ya. Nanti kita coba ya. Tapi apakah apositif itu, ya pokok apositif itu adalah keterangan tambahan yang menjelaskan subjek. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung ke contoh. Oke. Ingat kita masih one clause yaitu 1 subjek 1 verb. Jangan bingung karena nanti ada double. Oke, yang ini. George is attending the lecture. George
Berarti di sini ini adalah subjek ya. Subjeknya betul di sini karena ini ada keterangan yang sebenarnya ini dihapus saja. Berarti ini kan is attending, ini kan verb ya, be verb ing. Berarti kita butuh subjek. Subjeknya di sini yang mana? Right now bukan subjek, happily bukan subjek, because of bukan, berarti my friend. Jawabannya yang D. My friendmu sing endi? My friendmu yang mana? Oh, yang George. Is attending the lecture. Jadi apositif itu adalah eh, tambahan untuk menjelaskan subjek. Nomor 2. Nah, ini ada variasi yang kedua. Apositif itu tidak harus di tengah, bisa juga di depan. Paham ya? Kalau ini kan di tengah, diapit tandanya adalah diapit oleh dua tanda koma. Kalau apositifnya di tengah, kalau apositifnya di depan, dia hanya satu komanya. Kan nggak mungkin koma di depan. Nah, di sini kita eh, identifikasi lagi. Sarah, ini sudah subjek. Karena Sarah bukan yang di tengah, ya. Subjek, Sarah rarely misses her basketball shots. Jarang meninggalkan ya, ini verbnya. Nah, jadi ini Sarah jarang meninggalkan, jarang kehilangan ya, jarang kehilangan di sini, jarang kehilangan eh, tembakan ketika bermain basket. Berarti ini sudah lengkap ya. Subjek, verb sudah ada. Berarti kita sudah tidak butuh subjek dan verb. Ya, dilihat aja. Kita tinggal eliminasi yang mengandung verb. Oh, ini pasti salah. Karena nanti double verb. Is kan masuk verb. Ini juga salah. Nah, mana ini? Antara A dan D. Mana yang sesuai dengan konteks? An excellent basketball player. Ini afirmatifnya di depan ya. Seorang eh, pemain basket yang excellent, ya, Sarah, jarang eh, ketinggalan atau kehilangan momen untuk nge-shoot bola gitu kan. Kalau ini, her excellent basketball play, ini kan konteksnya nggak cocok. Nah, berarti jawabannya yang A. Her siapa di sini ya kan? Oke. Oh iya. Kenapa yang D itu salah? Karena yang D itu mengandung ini ada verbnya ya, ini ada mengandung. Oke. Oh, bukan ini bukan verb ya di sini. Permainan di sini. Oke. Ini konteksnya salah ya. Oke. Berarti jawabannya yang A. Nah, ini ya. Ini diingat-ingat ini penting. Apositif. Nah, apositif bentuk pertama itu ada di tengah ya. Tom a really good mechanic is fixing the car. Tom siapa? Seorang yang sangat bagus, baik, yang sangat hebat di mekanik sedang memperbaiki mobil itu. Nah, ini keterangan yang ini yang apositifnya di tengah. Ini adalah keterangan yang menjelaskan Tom. Jadi ini misal pun dicoret, ini masih tetap menjadi kalimat yang benar. Atau ininya apositifnya ditaruh di depan, tandanya komanya di depan. Sama aja ya, Tom is fixing the car. A really good mechanic. Ini kan subjek ya, seolah-olah subjek. Karena memang menjelaskan subjek. Itu ya. Oke. Last task. Silakan dikerjakan ini. Nomor 7 soal ya. 7 soal silakan dikerjakan. Ini nanti saya oke. Kita bahas nomor 3. Bentar.
Kita lihat dulu. Nah, ini kita cara cepet ya, cara cepet. Jadi A positif, APP itu harus menjelaskan subjek ya, subjek yang dimaksud. Valentine's Day, Februari 14, is a special holiday for sweethearts. Jadi ini apakah benar menjelaskan Valentine Day? Benar ya. Ini bisa dihapus, bukan dihapus ya, dicoret eh, supaya nggak bingung ya. Ini subjeknya adalah Valentine's Day, kemudian is-nya adalah verb. Nah, di sini nggak ada ya subjek-subjek atau verb yang double. Nah, ini A positifnya Februari 14, jadi correct. Kemudian yang nomor 4. Oke, ini A positifnya di sini. Nah, di sini kan harusnya subjek ya. Harusnya subjek. At long last, itu apakah subjek? Bukan ya. Apalagi ini ada prepositionnya. The chief executive officer. Kepala bagian eksekutif. Sopo kepala bagian eksekutifnya apa? Ini kan hanya menerangkan, ini kan nggak terlalu penting sebenarnya, bisa dicoret kan? A positifnya. A positifnya menjelaskan yang ini. Tapi ini ternyata bukan subjek. Ya kan ini bukan subjek. At long last, bukan subjek. Maka, bentar, has decided, telah memutuskan. Ini verb. Berarti di sini kurang subjek. Subjeknya nggak ada. Missing subjek. Berarti ini incorrect. Kemudian yang nomor 5. Oke. Leftovers from last night. Tony's supper. Nah, ini sudah jelas ini subjek ya. Nah, leftover from last night. Blindrang nih bahasanya, bahasanya wong Jawa Timur. Leftover itu masakan kemarin ya. Didn't taste any better tonight than last night. Didn't taste. Tidak, oke, ini verbnya. Berarti Tony's supper. Ini kayaknya supper itu sup apa piye ya? Kalau ada S itu berarti menyatakan milik ya. Kalau ada nama orang dikasih S atasnya itu berarti menyatakan milik. Misal bukunya Pitaloka, berarti Pitaloka's book gitu ya. Oh, supper itu makan malam ya. Oh, ini bukan Tony. Astagfirullah, saya bacanya Tony ya. Duh, ngantuk saya. Tonight. Oke, tonight ya, bukan Tony. Tony supper saya bacanya. Tonight's supper. Berarti makan malam ya. Tonight supper ya, makan malam. Oke. Ini benar ya, ini subjek verb ini berarti correct. Karena subjek verbnya sudah terpenuhi nomor 5. Ini bisa dihilangin. Oke, terus ini nomor 6. The only entrance to the closet, satu-satunya pintu masuk ke kloset. Nah, ini kan subjek, ini sudah Oh, bukan. Ini A positif yang di depan ya, A positif yang di depan. Satu-satunya pintu masuk ke kloset apa? The door. Pintu. Pintu dijelaskan di sini A positifnya di depan. Pintu yang merupakan satu-satunya pintu masuk ke kloset was kept locked at all time. Dikunci. Dijaga untuk dikunci ini verb. Berarti ini subjek. Ini A positifnya bisa Nah, ini berarti correct ya, nomor 6. Nomor 7. In the cold of winter. Ada in-nya. Berarti ini tidak bisa jadi subjek. Skill yang kedua diingat-ingat lagi. Karena ada preposition di sini tidak bisa jadi subjek.
Ini sudah nggak ada subjek, berarti a wall heating unit ini kan A positifnya bisa dihilangkan. Would not turn on. Ini verb. Jadi ini missing subject. Jadi incorrect. Incorrect. Lalu yang nomor 8. Nomor berapa tadi? 7 incorrect, missing subject. Nomor 8. The new tile pattern. Udah the-nya ini pasti bisa subjek ini ya. Subjek. Yellow flowers on a white background. Ini bisa dihapus. Ini kan menjelaskan ini. Pola baru pada kain atau pada apa ini ya. Pola baru pada kain gitu aja ya. Saya lupa tilo itu apa. Yellow flowers on a white background. Pokoknya dia menjelaskan. Jadi really brightens up the room. Nah ini brightens up ini verbnya. Sangat intinya membuat ruangan itu lebih bright, lebih cerah gitu ya. Berarti ini correct. Terus nomor 9 ya. The high power computer. Ini komanya ada 1, berarti ini harusnya dicoret ya. Ini kan A positif di sini. Nah, tinggal kita perhatikan di sini ya. A positif itu bisa cara cepatnya bisa dicoret. Was finally ready for use. Ready for use. Was ready. Itu verb ya. Satu paket. Verb 3. Mana ini subjeknya? Nggak ada ya. Harusnya it gitu ya. It was finally gitu kan. Tapi kan nggak ada ini. Ya, ini A positif yang di depan. Ingat ya, A positif ada yang di depan, ada yang di tengah. Berarti ini incorrect because it is missing the subject. Terus nomor terakhir, nomor 10. Apakah correct? A long time friend and confident. Oh, ini A positif yang di depan ya. Coret aja. Seret. The psychologist ini kan subjek ya. Psikologis itu, psikolog apa ya psikologis. Pokok itu ini subjek ya. Was often invited. Was invited, diundang ya. Often itu often ya bacanya. Often diundang, sering diundang ya. Kalau kalian mau kasih keterangan itu di antaranya be sama verb 3. Jadi ini be verb 3 itu jadi pasif ya. Psikolog itu sering ya, sering was invited, diundang di sini untuk dinner. Berarti ini was ini verb ya, was invited ini verb. Jadi ini correct karena ada subjek dan verb. Oke, time is up. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Untuk makanan super. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Bisa ditanyakan. Nah, ini alhamdulillah ya, ini skill 1 sampai 3 kita terlewati sesuai dengan agenda kita. Oke. Saya overview ya. Tadi yang skill 1. Oke, sebelum ke skill 1, ini kalau mau belajar ke Longman langsung ke 217 ya. Karena yang sebelumnya itu adalah skill untuk listening. Yang ini skill untuk structure. Ingat ini masih one clause. Satu subjek, satu verb. Karena nanti ada yang double clause ya. Biar nggak bingung. One clause. Skill pertama, pastikan satu kalimat itu punya satu subjek dan satu verb. Dan ini adalah ilmu penting untuk membuat kalimat juga walaupun dalam bahasa Indonesia. Ya, saya tuh sering ya ngoreksi skripsinya mahasiswa. Pusingnya itu karena apa? Kalimatnya panjang nggak ono subjeknya gitu kan. Tulisannya panjang nggak ada verbnya gitu ya. Ini penting juga untuk ilmu yang lainnya ya. Oke, ini ada pertanyaan. Jadi kalau untuk di awal ada preposition, subjek verb jadinya itu kurang tepat ya, Bu. Pokoknya
kalau ada preposition yang harusnya bisa subjek itu jadi gugur ya, nggak bisa jadi subjek, dia jadi keterangan. Kayak tadi ya, for kayak tadi kan ya ada. Intinya kalau ada noun atau kata benda kan bisa jadi subjek kan? Kata benda tapi depannya ada preposisi itu bukan jadi subjek. Akhirnya kalimat itu jadi kehilangan subjek gara-gara ada preposisi dan menjadi kalimat yang kurang tepat. Oke. Yang pertama tadi ya, skill pertama pastikan kalimat itu ada subjek dan ada verb satu-satu. Nggak boleh double, nggak boleh missing juga. Yang kedua, hati-hati dengan object of preposition. Jadi object of preposition yang ditanyakan tadi adalah yang harusnya bisa jadi subjek karena ada preposisi dia gugur. Kayak ini. Nah, preposisinya nanti cari sendiri ya. Di sini disebutkan hanya in, at, of, to, by, behind, on, after, before gitu ya. Ini after, by. Itu preposition ya. Hati-hati dengan itu. Kemudian yang skill ketiga, hati-hati dengan apositif. Apositif itu adalah keterangan tambahan yang biasanya ini di tengah atau di depan. Kalau di tengah berarti diapit dengan 2 koma, kalau di depan berarti belakangnya ada komanya. Itu bisa langsung dicoret. Biar nggak bingungi kita coret dan langsung kita analisis kalimat yang nggak kita coret. Seperti skill 1 kembali lagi dicari subjek dan verb-nya. Oke. Nah, hari ini kita sampai skill ketiga. Semoga bermanfaat. Ini rekamannya nanti saya seperti biasa saya upload di YouTube. Bisa diulang-ulang ya, bisa diulang-ulang kalau ada beberapa yang kurang paham. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.